Demi kuda yang lari terbirit-birit kencang banget dan terengah-engah, kan begitu. Ini akibat yang sangat semangat, saking semangatnya itu sehingga tidak menghitung dampak kiri kanan begitu. Nah ini saya mencontohkan, tapi aja piye-piye, pamannya Bapak pas pengajian atau mujadah di suatu tempat. Bapak itu sebenarnya nggak berharap di nggone pendopo atau di tempat tamu itu kursinya sitok hanya Bapak tok, itu sebenarnya Bapak nggak berharap begitu. Wimbian piye to ceritane, aku kok yo meneng ya toh. Gitu. Sebenarnya Bapak nggak berharap begitu. Bapak lungguh di kursi, kemudian yang lain itu ndoprok di ngisor. Bapak sebenarnya nggak berharap begitu sebenarnya. Tapi kalau permasalahannya itu adalah karena biar bisa menampung banyak, itu beda. Tapi kalau masalahnya itu Bapak mbok kultusi, itu kan menjadi masalah. Kan gitu. Karepe iki nyenengke Bapak ben terhormat begitu pamannya begitu. Ini namanya gagal paham. Itulah. Bapak gak menghendaki begini. Jadi kalaupun karena upama itu ya, karena sesuatu ya pokoknya kursi L gitu di sini juga masih ada, disisakan enggak dibuang semua. Sehingga nanti kalau ada tamu ada yang duduk biar isi banyak. Kemudian jika ada tamu sing sepuh atau mungkin yang isone di kursi itu nggak bingung gitu lah, itu namanya ya sebenarnya utuh juga nggak masalah kalau itu luas sebenarnya begitu gitu. Jadi Bapak nggak minta terus ndeprok toko kono ndak bolak-balik Bapak kan teriak melaku pamannya kan begitu. Ya iki ngerti-ngerti ya arepe tau nek aku kok dikira semuci. Saya tuh beban aslinya itu saat saya duduk kemudian yang lain di ngisor tuh beban. Saat saya duduk di ngisor sing salaman berangkang. Ya, repot itu. Nek di dhuwur karo ndoprok tapi nek saya tidak di ngisor karo berangkang. Delosor, merangkak kayak tentara. Kan ya ra penak toh. Kemudian jane asli nih dikawal barang Bapak itu enggak berkenan. Tak buka akhirnya. Saat sebenarnya aku yang menang wae. Dikawal, kawal kewatangan. Saya pernah sesuatu hal begitu karena urusan dengan pemerintah saya juga pernah dikawal. Yang ngawal itu saya suruh pergi. Gitu ya. Saat saya di NTB itu saya sempat atau kozit nganti di kamar mandi aja dikawal. Gitu. Itu ibunya Mas Hari itu sampai teriak-teriak mergo dikawal di ngarep kamar mandi gitu. Gitu. Ya mesti sungkan toh, pemenah wong wedok dikawal di kamar mandi. Enak pipis kan nyuwara. Kok suwi men tak incrit ya pipise Bapak. Kan enak sing di ngarep. Jadi kenapa kita katakanlah ya kalau yang lain monggo, kalau kita minta teman-teman jamaah normal sajalah, normal. Jadi ngawal nggak harus diapit kewoteng kan ngarep ngguri terus pokoknya enggak. Saya berharap normal saja, enggak usah terlalu retorika. Kalau ternyata pemerintah dalane bletok-bletok begitu ya yuk gak usah nganti jenengan ki dadi wot ambruk, gak usah. Itu ya cukup hati-hati Pak Yai. Itu yang kita maksud. Oke, kemudian kalau pamannya normal saja, kalau petunjuk jalan normal saja, nggak usah ngebut kayak polisi. Kan orang berpikir, wis sopo kok di kawal koyok ngono wis janjane sopo? Walah Kiai Tanjung toh. Oh, jaluk koyok dadi presiden dikawal jaluk dihormati. Kan mancing itu toh. Kan mancing itu.
Itu kan berarti kan mancing olokan, mancing fitnah, sing gak seneng mesti saya gak seneng gitu loh. Oh, njaluk koyok raja nek lungguh dewi ben gak kancane sing yang lain ndoprok kan begitu. Itu yang namanya sebenarnya butuh diantisipasi. Kebutuhan karakter dalam tatanan baru. Bagaimana kita itu dalam satu situasi yang saat ini kategori medit kita supaya dalam sebuah keselamatan. Jangan melakukan sebuah aksi, ini saya bahasakan begini karena ini medit. Aksi karena mengejar retorika, mengejar kulitnya saja, dan prestis kehormatan material, dan pilihan negatif orang lain. Jadi jangan kita melakukan sebuah aksi hanya karena beraktivitas, belajar, hanya mengejar retorika dan praktis. Dan aksi yang hanya menjadikan penilaian negatif dari orang lain. Dan kita untuk tidak menciptakan sebuah perilaku yang menjadikan kultus dan fanatik, menciptakan penilaian-penilaian negatif pada orang lain itu. Kemudian pertama kita sering memuji rasa syukur. Pahalanya orang yang bersyukur itu lapang dada. Pahalanya orang yang bersyukur itu akan lapang dada, akan rasional, berfungsinya sebuah nalar untuk menuju menerima kebenaran dan berada di dalam kebenaran bin Robik. Dan dibukanya hikmah-hikmah. Jadi pahalanya itu adalah menerima kebenaran dan dibukanya hikmah. Pahalanya orang yang bersyukur. Dan pahala atau ganjarannya wong sing bersolawat kepada Rasul itu podo harus syukur, lapang dada, akan terbentuk keinginan paseduluran sehingga sadar bahwa hakikat yang dilihat adalah diri yang berada di dalam jasad, di dalam dada. Terbangunnya sebuah paseduluran, kekeluargaan. Perbedaan itu akan menjadi sebuah perilaku maklum dan sebagai kekayaan dan menjadi cerdas. Dari ganjarannya wong selawat itu akan menjadi cerdas dan hilangnya ras-ras, iri, dengki dan seneng kekancan kekeluargaan itu untuk membangun pemberdayaan dan budidaya. Itu ganjarannya wong bersolawat dan menjadi terampil terwujud sebuah rezeki barokah dan suci. Itu ganjarannya wong bersolawat. Solawat itu aksi, perbuatan aksi membangun koneksi dalam menegakkan kehidupan, menegakkan adin, kebenaran. Dan ganjarannya itu menjadi jauh dengan perilaku kikir, pelit, mudah bingung, panik, itu jauh dari perilaku ini. Ganjarannya wong bersolawat. Bersolawat itu perilaku ampunan. Bersolawat itu sadar hamba sebagai fakir, kalau kita sadar murid dalam ampunan dan dalam pangestu. Itu solawat kan ini. Itu ganjarannya kan itu. Saat seseorang panik dan bingung serta sulit untuk melakukan perilaku sabar dan sulit untuk mengendalikan nafsu dirinya, maka kesimpulannya pasti ada yang salah pola pikir mindset kita tentang keimanan, tentang keyakinan. Saat kita itu terjadi ujian, kita mengalami ujian enak dan tidak enak dan sebagainya, itu sesungguhnya kehendak Allah itu supaya kita itu menjadi dewasa, supaya kita itu menjadi cerdas, supaya kita itu menggunakan akal pikiran yang baik. Tapi seringnya kita itu bergejolak menolak. Bukan masalah salah dan benar dalam melihat seseorang, tapi kita bisa melihat hikmah, kebenaran di balik peristiwa yang sekalipun itu tidak mengenakan bagi kita. Karena manusia itu sesungguhnya dicetak sempurna, lahir dan batin, ada pikiran untuk berpikir, ada hati supaya ada kehadiran Tuhan. Akan tapi kebanyakan manusia tsumma rodatnahu asfala safilin, tapi kebanyakan manusia itu kejelungup jatuh mergo prati keledewi, angen-angene dewi, sembranane sing berbuat enggak hati-hati dan tidak waspada, sehingga kejelungup, sehingga terjatuh, sehingga terpuruk.
Jadi kalau kita dalam keluarga kita nggak terbiasa komunikasi, dan komunikasinya hanya selalu satu arah, sing bener selalu mbok nih, anak itu selalu salah, ini nanti anak itu akan menjadi condong menjadi orang yang mudah gagal paham.